Apa sih latar belakang dari aplikasi Wikis? Jadi latar belakang dari aplikasi Wikis itu adalah lingkungan hidup yang sehat sangat penting bagi kualitas hidup masyarakat. Namun, kenyataannya pencemaran air di Indonesia terus meningkat akibat pembuangan limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang tidak terkontrol. Sungai dan sumber-sumber air lainnya tercemar oleh polusi bahan kimia berbahaya yang tidak hanya merusak ekosistem air tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia yang mengonsumsi air dari sumber-sumber tersebut. Selain itu, banyak masyarakat yang kurang sadar akan dampak pencemaran air ini. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas air di lingkungan mereka dan memberikan akses mudah ke informasi mengenai tingkatan pencemaran air. Nah, dengan fitur ini, pemantauan kualitas air secara real-time, Wikis memungkinkan pengguna untuk melihat parameter seperti pH, suhu, dan tingkat polusi air lainnya. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pelaporan pencemaran sehingga pengguna bisa melaporkan secara langsung jika menemukan pencemaran di sumber air terdekat. Nah, masalah-masalah yang ingin kami selesaikan yaitu adalah untuk mengatasi beberapa tantangan utama yang biasanya ada pada aplikasi lain. Pertama, aplikasi dapat menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan keterlibatan aktif dari pengguna untuk melaporkan berpartisipasi dalam gamifikasi. Kedua, data kualitas air yang kompleks dan disajikan secara real-time mungkin sulit dipahami oleh masyarakat awam. Nah, sehingga diperlukan pendekatan visualisasi yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, sensor dan teknologi yang digunakan dalam pemantauan kualitas air memerlukan pemeliharaan dan biaya operasional yang tinggi, yang dapat menjadikan hambatan dalam jangkauan aplikasi ini. Nah, yang terakhir, aplikasi ini juga memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah, sehingga belum bisa diakses di semua lokasi. Nah, solusinya sebagai solusi Wikis dirancangkan dengan beberapa strategi inovatif. Misalnya, pemrograman penghargaan untuk penggunaan loyal dapat meningkatkan keterlibatan aktif dalam gamifikasi. Selain itu, fitur yang dapat diakses secara online offline akan membuat aplikasi ini lebih praktis. Dalam hal teknologi, Wikis juga berfokus pada sistem pemeliharaan yang efisien untuk mengurangi biaya operasional, serta menggunakan analisis dan prediksi untuk menyampaikan informasi kualitas air yang lebih informatif dan mudah dipahami. Ya, yang terakhir, visualisasi data kualitas air yang menarik akan membantu pengguna untuk lebih mudah memahami kondisi lingkungan mereka. Dengan solusi-solusi ini, Wikis siap menjadi alat praktis dan efisien untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi pengguna dalam menjaga kualitas lingkungan kita. Selanjutnya, kita akan membahas alur penggunaan aplikasi Water Quality Information System atau bisa disingkat WQIS yang akan ditampilkan dalam project ini. Alur ini akan menunjukkan langkah-langkah yang akan diikuti pengguna, mulai dari awal kita membuka aplikasi hingga selesai menggunakan fitur-fitur yang ada. Yang pertama, alur dimulai dari start. Di sini, pengguna membuka aplikasi, dan aplikasi akan menampilkan pertanyaan awal yang berupa apakah sudah memiliki akun. Jika pengguna belum memiliki akun, mereka akan diarahkan ke halaman daftar untuk membuat akun baru. Setelah registrasi selesai, mereka akan kembali ke halaman pemilihan awal. Jika pengguna sudah memiliki akun, mereka langsung masuk ke fitur masuk dan bisa mengajukan ke langkah berikutnya. Setelah berhasil login, aplikasi akan menampilkan halaman utama. Di sini, pengguna memiliki beberapa pilihan menu utama yang dapat diakses sesuai kebutuhan mereka. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada menu notifikasi. Saat memilih menu ini, aplikasi akan menampilkan halaman notifikasi, yang dimana pengguna dapat melihat pemberitahuan terbaru dari aplikasi.
Selanjutnya, ada menu berita atau news. Jika pengguna memilih menu ini, mereka akan diarahkan ke halaman berita yang akan menampilkan artikel-artikel terbaru yang tentang lingkungan. Di sini, pengguna bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai isu lingkungan. Kemudian, ada menu edukasi lingkungan. Saat memilih menu ini, pengguna akan diarahkan ke halaman edukasi lingkungan, yang dimana mereka bisa memilih konten edukasi yang telah disediakan. Konten ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang lingkungan hidup. Berikutnya, kita punya menu info kualitas air, yang dimana ini adalah fitur utama kita. Di menu ini, pengguna dapat melihat informasi kualitas air di suatu lokasi tertentu. Setelah diarahkan ke halaman awal, kita dapat memilih lokasinya. Pengguna bisa memilih parameter kualitas air yang ingin dilihat, seperti pH, temperatur, turbidity, TDS, atau COD. Kita juga dapat melihat info dan hasil pengukuran untuk parameter yang akan dipilih dan akan ditampilkan di layar. Selanjutnya, ada menu Daily Challenge. Ketika pengguna memilih menu ini, mereka akan memilih kategori Daily Challenge yang tersedia. Pengguna bisa memilih salah satu tantangan untuk mengetahui detailnya, dan kemudian menyelesaikan tantangan tersebut untuk mendapatkan poin atau hadiah. Kemudian ada menu forum. Setelah masuk ke halaman forum, pengguna dapat berpartisipasi dalam membagi cerita atau melaporkan pencemaran. Mereka bisa memilih opsi unggah cerita ke forum atau laporan ke forum. Setelah mengunggah, cerita dan laporan mereka akan ditampilkan di forum dan dapat dilihat oleh pengguna lain. Yang terakhir, ada menu profil. Di sini, pengguna dapat melihat dan mengedit profil mereka untuk mengolah informasi akun dan data pribadi mereka. Setelah selesai menggunakan menu-menu yang diinginkan, pengguna memiliki opsi untuk kembali ke halaman utama, mencari menu lainnya, atau mengulang menu yang sama untuk info yang berbeda. Jika pengguna selesai dan ingin keluar dari aplikasi, mereka dapat keluar dan sesi penggunaan aplikasi pun berakhir. Demikian alur penggunaan aplikasi kami, mulai dari registrasi, login, hingga berbagai fitur yang bisa diakses. Sekarang, mari kita lihat bagaimana alur penggunaan aplikasi WikIS atau Wikis menggunakan Figma kami. Begitu pertama kali membuka aplikasi, pengguna akan dihadapkan dengan pilihan masuk atau daftar. Jika kamu belum memiliki akun, kamu bisa pilih daftar dahulu. Di sini kamu bisa memasukkan informasi seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Setelah berhasil mendaftar, kamu akan kembali ke halaman awal untuk masuk menggunakan akun yang baru dibuat. Jika kamu sudah memiliki akun, cukup pilih opsi masuk, lalu masukkan email atau nomor HP dan kata sandi untuk masuk ke aplikasi. Setelah berhasil login, kamu akan langsung masuk ke halaman utama aplikasi. Di sini terdapat beberapa menu utama yang bisa diakses sesuai kebutuhan kamu. Halaman utama ini dirancang agar mudah dinavigasi dengan tombol yang jelas untuk setiap fiturnya. Di kanan atas ada logo notifikasi. Jika kamu menekan tombol tersebut, aplikasi akan menampilkan semua pemberitahuan terbaru, baik itu pembaruan tentang kualitas air, berita lingkungan, atau pemberitahuan mengenai tantangan harian yang ada. Di bawah logo notifikasi, ada search bar yang tertulis "Cari berita". Fitur ini memungkinkan kamu untuk mencari berita atau artikel terkait lingkungan, cukup dengan mengetikkan kata kunci. Setelah hasil pencarian muncul, kamu bisa klik pada artikelnya untuk membaca lebih lanjut,
Artikel ini akan mengarahkan kamu ke sumber-sumber berita terpercaya seperti Kompas dan lainnya. Setelah gambar artikel, di sini ada sebuah fitur dengan tulisan "Tulis cerita". Fitur ini akan membawamu ke forum untuk menulis cerita atau laporan pribadi terkait lingkungan, seperti pengalamanmu dalam menjaga kebersihan atau isu-isu lingkungan lainnya. Di sebelahnya, kamu akan melihat informasi tentang poin yang sudah kamu kumpulkan dari memainkan tantangan harian yang nanti akan dijelaskan. Lanjut lagi ke bawah, kamu akan menemukan edukasi lingkungan. Ketika kamu memilih kotak ini, kamu akan dibawa ke halaman yang berisi berbagai konten edukasi seputar isu-isu lingkungan. Konten ini mencakup artikel video dan tips yang bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan. Berikutnya, ada info kualitas air yang merupakan salah satu fitur utama dari aplikasi ini. Jika kamu memilih menu ini, kamu akan diarahkan ke halaman dengan search bar bertuliskan "Cari lokasi". Setelah memilih kota atau wilayah, misalnya di sini kita pilih Yogyakarta, aplikasi ini akan menampilkan data kualitas air di sana. Kamu bisa melihat berbagai parameter kualitas air seperti pH, temperatur, kekeruhan atau turbidity, TDS, dan COD. Setiap parameter ini bisa dipilih untuk melihat penjelasan lebih lanjut mengenai pengukurannya dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Di bawah kotak edukasi lingkungan dan info kualitas air, ada fitur tantangan harian yang akan menampilkan permainan yang bisa dimainkan setiap harinya. Setiap hari, tantangan baru akan terbuka dalam bentuk game edukatif yang berhubungan dengan lingkungan. Di bagian atas juga ada sistem claim voucher, di mana mereka akan terbuka setelah kamu memenuhi poin yang diminta. Voucher ini namun bisa ditukar di halaman tukar voucher. Menu selanjutnya adalah forum. Forum ini berfungsi seperti media sosial, di mana kamu bisa berbagi cerita atau laporan terkait masalah lingkungan. Di sini kamu dapat menulis postingan terdapat tentang pengalaman atau keluhan yang kamu alami, serta melaporkan pencemaran yang kamu temui. Di bawah kolom penulisan ada tombol "Laporkan pencemar" yang memungkinkan kamu untuk mengambil foto kondisi pencemaran seperti air yang tercemar dan menambahkan lokasi spesifik dari pencemaran tersebut. Laporan ini akan langsung diunggah ke forum dan dapat dilihat oleh pengguna lainnya. Selain itu, kamu bisa membaca laporan atau cerita dari pengguna lainnya yang juga melaporkan kondisi lingkungan di sekitar mereka. Di bagian tengah bawah layar, ada logo kamera yang mengarahkan kamu untuk langsung mengambil foto dan diarahkan ke halaman laporan yang akan langsung diunggah ke forum. Fitur ini mempermudah dalam melaporkan kondisi lingkungan secara langsung dan cepat. Di pojok kanan bawah ada logo profil yang akan membawamu ke halaman profil. Di halaman ini, kamu bisa melihat dan mengedit informasi akun seperti nama, email, nomor telepon, dan akun media sosial kamu. Selain itu, kamu juga bisa melihat jumlah pengikut dan orang yang kamu ikuti di aplikasi ini. Di kiri logo profil ada logo seperti pena yang fungsinya untuk membawa kamu kembali ke halaman forum. Jadi, kalau kamu ingin melanjutkan membaca cerita atau laporan di forum, atau ingin menambahkan cerita atau laporan baru, cukup tekan logo pena ini. Dengan cara ini, kamu bisa tetap terhubung dengan komunitas pengguna lainnya dan berpartisipasi dalam diskusi atau laporan terkait isu lingkungan. Di pojok kiri bawah, ada pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk mengubah pengaturan pada aplikasi. Di kanan pengaturan ada logo voucher, di mana di situ akan terbuka halaman untuk menukar poin yang sudah dikumpulkan pengguna dengan voucher. Voucher tersebut bisa voucher belanja, pulsa, dan lain-lain.
Setelah selesai, pengguna bisa kembali saja ke halaman utama dan langsung keluar dari aplikasi. Kita merancang aplikasi ini untuk memberikan kemudahan dalam meningkatkan kesadaran terhadap masalah lingkungan. Terima kasih telah menggunakan WikiIS. Mari kita bersama menjaga bumi ini untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih.